Ketidakakuratan data penerima BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran, PBI-JKN, kembali menjadi sorotan. PBI-JKN adalah program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai penuh oleh pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan miskin agar mereka tidak terbebani biaya berobat. Ironisnya, jutaan warga miskin justru belum tercover, sementara sebagian kelompok menengah atas masih menikmati bantuan ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, mengungkapkan dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026, bahwa lebih dari 54 juta jiwa dari desil 1 hingga 5, kategori termiskin hingga pas-pasan, belum menerima PBI-JKN. Sebaliknya, sekitar 15 juta jiwa dari desil 6 hingga 10, kategori menengah atas hingga kaya, masih tercatat sebagai penerima, yang lebih mampu terlindungi. Sementara yang lebih rentan justru menunggu. Ini data yang kami peroleh pada 2025, ujar Gus Ipul. Secara nasional, jumlah penerima PBI-JKN mencapai 96,8 juta jiwa dengan total anggaran 48,7 triliun rupiah per tahun, atau lebih dari 4 triliun rupiah setiap bulan yang disalurkan ke BPJS Kesehatan. Sejak dilantik pada 2024, Kemensos mulai melakukan pembenahan data penerima di tingkat kabupaten dan kota dengan membandingkan proporsi kuota nasional terhadap jumlah penduduk miskin di tiap daerah. Jika penerima PBI berada di atas proporsi kemiskinan, berarti jumlahnya lebih dari yang seharusnya. Kalau di bawah garis, berarti masih kurang, jelas Gus Ipul. Meski ada perbaikan bertahap, Gus Ipul mengakui keterbatasan verifikasi lapangan masih menjadi kendala besar. Pada 2025, Kemensos hanya mampu melakukan ground check terhadap 12 juta kepala keluarga, padahal seharusnya lebih dari 35 juta kakak. Ground check adalah pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi nyata. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemensos menggandeng pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi cepat. Namun, Gus Ipul menilai langkah itu masih belum cukup dan menekankan perlunya pembaruan data yang lebih nyata dan akurat. Kedepan, pemerintah berencana memfokuskan penerima PBI-JKN pada kelompok paling rentan. Jika pada 2025 desil 5 masih diberi kesempatan menerima, maka mulai 2026 fokus diarahkan ke desil 1 hingga 4 agar perlindungan benar-benar tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan penonaktifan kepesertaan dilakukan karena penyesuaian data. Namun, jika peserta yang dinonaktifkan ternyata masih berhak masuk desil 1 hingga 4 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN, maka kepesertaan bisa diaktifkan kembali melalui reaktivasi oleh Dinas Sosial setempat. Penonaktifan masih bisa direaktivasi dengan cepat, terutama untuk pasien dalam kondisi darurat seperti cuci darah. Pemerintah memberikan masa aktif PBI selama 1 bulan khusus bagi pasien cuci darah agar mereka bisa segera mengurus reaktivasi atau pindah ke segmen mandiri jika mampu, jelasnya. Gus Ipul menilai kondisi ini terjadi karena data desil yang dimiliki Kemensos belum sempurna. Desil adalah pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1, paling miskin, hingga desil 10, paling kaya. Kami hanya mampu meng-cross-check 12 juta kakak lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta kakak. Maka itulah kami kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat, jelasnya. Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut masih belum cukup dan perlu langkah nyata agar data semakin akurat dari tahun ke tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.